Dalam dunia sepak bola, posisi kiper kerap terabaikan. Banyak yang tak menyadari betapa pentingnya peran kiper dalam menjaga gawang tim agar tak kebobolan. Namun, sejarah sepak bola mencatat beberapa sosok yang mampu mengubah pandangan terhadap posisi ini. Lev Yashin adalah salah satu di antaranya. Lev Yashin tak sekedar dikenal sebagai penjaga gawang, melainkan sebagai legenda sepak bola. Dengan julukan laba-laba hitam, Yashin menonjol karena refleksnya yang cepat dan keberaniannya yang mengagumkan saat berhadapan dengan pemain lawan. Sebagai tanda penghargaan atas dedikasinya, sebuah patung dirinya kini tegak megah di Stadion Dinamo Moskow. Ini bukan hanya simbol penghormatan atas sumbangsihnya bagi sepak bola Rusia, tetapi juga sebagai pengingat akan sosok yang telah memberikan standar baru bagi penjaga gawang di seluruh dunia. Tetap duduk dengan nyaman di tempat kalian, karena kali ini kita akan melangkah sejenak ke masa lalu untuk mengenal penjaga gawang dari Uni Soviet yang mengubah paradigma peran kiper dalam sepak bola. Mari simak kisahnya. Lev Ivanovich Yashin lahir pada tanggal 22 Oktober 1929 di Moskow, Rusia. Di masa mudanya, meskipun dihantam kerasnya kehidupan, Yashin tetap menemukan kebahagiaan ketika berolahraga. Meski sempat bekerja dengan ayahnya sebagai mekanik di sebuah pabrik pesawat, Yashin tak pernah kehilangan semangat untuk mengejar mimpinya. Yang menarik, sepak bola bukanlah satu-satunya permainan yang ia tekuni ketika muda. Faktanya, ia lebih sering terlihat bermain hoki es, di mana ia juga memegang posisi sebagai seorang penjaga gawang. Namun, sepak bola memanggilnya dengan cara tak terduga. Ketika penjaga gawang tim sepak bola di pabrik tempat ia bekerja tidak bisa bermain, Yashin diminta untuk menggantikannya. Meski saat itu ia kurang berpengalaman, Yashin berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Bakat dan dedikasinya cepat menarik perhatian banyak orang. Bukan hanya keahliannya yang membuatnya menonjol, tetapi juga semangat, tekad, serta komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi timnya. Hal ini kemudian membawanya bergabung dengan Dinamo Moskow pada tahun 1949. Di klub ini, Yashin membangun reputasinya dan akan dikenal sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola. Yang membuat Yashin berbeda bukan hanya posturnya yang ideal untuk seorang penjaga gawang, tetapi juga kemampuannya dalam mengendalikan bola dengan tangannya yang lincah. Dia memiliki kemampuan khusus untuk membaca gerakan lawan, dan dengan lengan yang panjang serta kegesitannya, Yashin seringkali melakukan penyelamatan yang bagi banyak orang tampaknya mustahil dilakukan. Namun yang lebih mengejutkan daripada itu adalah mentalitas dan integritasnya. Di tengah tekanan, ketika banyak penjaga gawang lain mungkin akan ragu atau kehilangan ketenangan, Yashin selalu tampak tampil rileks dan terkendali. Rasa percaya dirinya saat di lapangan seringkali menular kepada rekan setimnya, memberi mereka dorongan kepercayaan diri ketika bermain. Julukan laba-laba hitam bukan semata-mata karena seragam hitam yang ia sering kenakan, tetapi juga merujuk pada bagaimana aksinya di lapangan. Dia dianggap seperti laba-laba yang cepat merespon dan memiliki jangkauan luas dengan 1000 kakinya. Yashin memang dikenal karena refleksnya yang luar biasa dan memiliki kemampuan untuk mencapai bola-bola sulit yang tampaknya berada di luar jangkauannya. Pada tahun 1956, Lev Yashin bermain di ajang internasional pertamanya. Ia menjadi pilihan utama sebagai penjaga gawang untuk mewakili Uni Soviet di ajang Olimpiade. Dengan keahlian dan semangatnya, ia berhasil mengantarkan timnya meraih medali emas.
mengukuhkan namanya sebagai salah satu penjaga gawang paling hebat. Namun, pencapaian di Olimpiade bukanlah satu-satunya momen berharga dalam karirnya. Karena 2 tahun kemudian, di tahun 1958, ia kembali menunjukkan kelasnya di ajang Piala Dunia yang diselenggarakan di Swedia. Di bawah arahannya, tim Uni Soviet berhasil maju hingga perempat final. Tak hanya prestasinya yang mencuri perhatian, tetapi juga inovasinya. Yassin dikenal sebagai penjaga gawang pertama yang memakai sarung tangan saat bermain. Walaupun saat ini hal tersebut dianggap biasa, namun pada saat itu keputusannya memakai sarung tangan dianggap sebagai langkah baru yang belum pernah ada sebelumnya. Bersama Uni Soviet, Yassin bermain dalam 4 Piala Dunia yang berbeda. Meski ia memiliki banyak kesan mendalam di setiap turnamen tersebut, namun puncak prestasinya justru terjadi di Piala Eropa Prancis pada tahun 1960. Dalam turnamen tersebut, Uni Soviet berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Yugoslavia dengan skor 2-1, di mana Yassin memerankan peran krusial dalam kemenangan tersebut. 4 tahun setelahnya, Uni Soviet sekali lagi menunjukkan kehebatannya di ajang tersebut dengan kembali mencapai partai puncak. Namun, kali ini mereka harus puas sebagai runner-up setelah kalah 2-1 dari tuan rumah Spanyol. Lev Yassin bukan hanya pemain sepak bola biasa. Ia merupakan transformasi dalam dunia sepak bola, terutama pada posisi kiper. Jika sebelumnya kiper hanya dianggap sebagai pilar akhir pertahanan, Yassin memutarbalikkan pemahaman itu. Ia menunjukkan bahwa kiper dapat menjadi pemicu serangan dan menguasai dinamika pertandingan. Lev Yassin bukanlah kiper konvensional. Ia adalah inovator. Di saat kiper lain lebih memilih untuk tetap berada di garis gawang, Yassin punya visi yang berbeda. Dia belajar dari saingan-saingannya, menyerap dan menyempurnakan teknik mereka demi meningkatkan kapasitas dirinya. Yassin menjadi salah satu kiper pertama yang tidak hanya mengandalkan tangannya dalam menjaga gawang, tetapi juga kakinya untuk memulai serangan. Berkat kemampuannya tersebut, menjadikan dirinya sosok yang berbeda dan revolusioner dalam sepak bola. Kemampuan mendistribusikan bola dengan tepat dan keberaniannya keluar dari garis gawang menjadikannya panutan bagi kiper lain. Pada tahun 1963, Lev Yassin mencapai puncak prestasinya dalam dunia sepak bola karena ia menjadi kiper pertama dan satu-satunya yang dapat memenangkan Ballon d'Or. Yassin menghabiskan seluruh karirnya di Dinamo Moskow, di mana ia berpartisipasi dalam 326 pertandingan di Liga Soviet, meraih 5 gelar liga dan 3 Piala Soviet. Statistik mengagumkan lainnya adalah Yassin berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan sebanyak 270 kali. Artinya dalam 8 dari 10 pertandingan, lawannya gagal mencetak gol. Tak sampai di situ, karena terdapat fakta mengejutkan lainnya. Yassin dapat menepis setidaknya 150 tendangan penalti selama karirnya. Sebuah torehan yang sulit ditandingi oleh kiper lain hingga sekarang. Yassin juga berpartisipasi dalam beberapa edisi Piala Dunia. Dalam total 38 pertandingan internasional yang ia mainkan untuk Uni Soviet, ia hanya kebobolan 35 gol. Pada tahun 1970, pada usia 42 tahun, Lev Yassin memutuskan untuk mengakhiri karir gemilangnya. Setelah mengabadikan lebih dari 2 dekade pada sepak bola, sebuah pertandingan perpisahan khusus diselenggarakan untuk menghormatinya, di mana tim Uni Soviet berhadapan dengan sebuah tim yang berisi kumpulan pemain bintang dari seluruh dunia. Setelah pensiun, Yassin dianugerahi berbagai penghargaan yang mencerminkan kehebatannya.
Ia dinobatkan sebagai kiper terbaik pada abad ke-20 dan dianugerahi Order of Merit dari FIFA, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada orang yang memiliki kontribusi besar dalam sepak bola. Lev Yashin tidak hanya dikenal sebagai penjaga gawang yang hebat, tetapi juga menjadi simbol bagi negara komunis. Ia berhasil meraih pangkat kolonel di Angkatan Darat Soviet. Setelah pensiun dari sepak bola profesional, Yashin diangkat menjadi anggota Komite Negara Olahraga Uni Soviet. Ia kemudian mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan dengan menjadi guru olahraga serta melatih beberapa tim junior. Namun kehidupannya di kemudian hari dihadapkan pada tantangan kesehatan yang serius. Pada tahun 1986, Yashin menderita tromboflebitis, sebuah kondisi yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darahnya. 4 tahun setelah itu, Yashin meninggal dunia di Moskow akibat kanker perut. Sebagai bentuk penghormatan kepada legenda sepak bola ini, pada tahun 2019, majalah France Football memutuskan memberi nama penghargaan mereka untuk kiper terbaik tahunan dengan nama trofi Lev Yashin. Alisson Becker menjadi penerima pertama dari penghargaan tersebut. Jika penghargaan ini ada pada masanya, Yashin mungkin akan memenangkannya selama 9 tahun berturut-turut. Dominasi Yashin di bawah Mister Gawang tak hanya menjadikannya legenda, tetapi juga menjadi standar kiper baru saat berbicara tentang kiper terbaik pada era sekarang. Bagaimana pendapat Anda tentang laba-laba hitam? Apakah Anda setuju bahwa dia adalah penjaga gawang terbaik dalam sejarah sepak bola? Silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Joe dan sampai jumpa di video selanjutnya.